Hukum kekekalan momentum. Dalam fisika ada 3 hukum kekekalan yang paling terkenal, yaitu ada energi dan yang kedua ini adalah momentum. Nanti hukum yang ketiga akan dipelajari di bab selanjutnya. Nah, kita akan belajar mengenai hukum kekekalan momentum. Sama seperti energi, momentum itu kekal, tetapi ada syaratnya di sini. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau sistem, maka momentum awal akan sama dengan momentum akhir benda atau sistem. Nah, jadi misalkan saya punya satu benda, dia melaju dengan kecepatan v, benda bermassa m, melaju dengan kecepatan v. Nah, di sini dikatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja, ingat, gaya luar berhubungan sama impuls. Impuls ini adalah hasil perkalian antara gaya luar yang kita berikan dikali selang waktu di mana kita memberikan gayanya. Nah, itu sama saja dengan perubahan momentum. Nah, berarti di sini kalau tidak ada gaya luar, berarti di sini gaya luarnya sama dengan 0, yang berarti kita tidak memberikan impuls sama sekali. Yang berarti perubahan momentumnya sama dengan 0. Artinya momentumnya itu tetap tidak pernah berubah. Nah, kalau kamu punya benda bermassa M dengan kecepatan V, kamu nggak dorong, kamu nggak tarik. Nah, benda ini akan terus melaju dengan kecepatan yang sama. Nah, misalkan di bidangnya licin, jadi nggak ada gaya gesek. Nah, berarti momentumnya akan tetap. Artinya, misalkan momentum awalnya P1, momentum akhirnya P2, nah ini akan selalu sama. Nah, berarti MV1 sama dengan MV2. Nah, kalau massanya sama, tidak berubah, berarti kalau misalnya tidak diberikan gaya luar, berarti kecepatannya akan selalu sama. Nah, hukum kekekalan momentum itu biasanya kita aplikasikan pada proses benda yang saling bertubrukan atau tumbukan. Kalau kalian pernah main biliar, misalkan saya punya bola biliar yang berwarna merah dan bola biliar yang berwarna biru, mungkin jangan bola biliar kali ya. Benda satu lagi bola lain yang massanya beda untuk rumus secara umum. Nah, di sini dua bola ini saling bertumbukan atau saling bertabrakan. Di sini saya punya massa benda pertama M1 bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian di sini saya punya bola kedua, massanya beda M2 dengan kecepatan V2. Nah, kemudian mereka bertemu dan mereka saling bertabrakan atau saling bertumbukan. Ketika mereka bertumbukan, di sini saya punya bola pertama dan bola kedua. Apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu, mereka saling memberikan impuls satu sama lain. Jadi benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, dan benda kedua itu memberikan gaya kepada benda pertama. Sehingga mereka akan, misalkan saja peristiwa menjadi seperti ini. Nah, ini V kecepatan benda pertama, tapi kecepatan benda pertama setelah mereka bertumbukan, saya kasih lambang aksen di sini, artinya setelah bertumbukan, massa bendanya M1. Nah, kemudian di sini benda kedua M2 dengan kecepatan akhirnya V2 aksen setelah bertumbukan. Nah, tapi ini mungkin salah satu contoh kasusnya. Bisa saja bendanya seperti ini jadinya. Jadi ini benda pertama yang warna merah. Itu ke sini. Benda kedua juga ke sini. Bisa saja tergantung massa kedua bendanya. Kita ambil saja contoh kasusnya yang pertama ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka berubah kecepatannya, arahnya juga berubah? Itu karena mereka saling memberikan impuls satu sama lain, memberikan gaya satu sama lain. Jadi benda pertama di sini yang warna merah itu memberikan impuls
atau gaya F kepada benda kedua, dan benda kedua di sini itu juga memberikan gaya F juga, namun arahnya berlawanan. Makanya kita kasih lambang negatif. Nah, sama seperti hukum aksi reaksi nih. Nah, masih ingat hukum aksi reaksi? F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, benda pertama memberikan gaya ke benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya ke benda pertama yang besarnya sama namun berlawanan, makanya ada lambang negatif di sini. Nah, misalkan F aksinya ini adalah gaya yang dialami oleh benda pertama. Kita tahu bahwa impuls sama dengan F kali delta T, berarti F sama dengan impuls dibagi delta T. Nah, berarti ini impuls benda pertama yang dialami benda pertama per selang waktu minus F reaksi misalkan I2 per delta T. Nah, delta T-nya sama karena kedua benda ini memberikan gaya dan mengalami gaya yang selang waktunya itu pasti sama karena mereka bertemunya juga sama. Selang waktunya juga sama. Nah, berarti kita punya di sini impuls pertama sama dengan negatif impuls yang kedua. Nah, sini dapatkan impuls pertama adalah perubahan momentum untuk benda pertama sama dengan negatif di sini perubahan momentum benda kedua. Nah, perubahan momentum benda pertama berarti M1 V1 aksen, artinya kecepatan akhir setelah tumbukan dikurangi M1 V1 sama dengan minus, sini saya punya M2 V2 aksen dikurangi M2 V2. Nah, kemudian di sini saya dapatkan di sini negatif di ruas kanan. Kita kalikan negatif semua biar tidak negatif di sini. Saya dapatkan di sini negatif M1 V1 aksen ditambah M1 V1 sama dengan M2 V2 aksen minus M2 V2. Nah, berarti kita kumpulkan yang punya aksennya sebelah kanan, yang nggak punya aksen sebelah kiri. Saya dapatkan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, jadi ini adalah hukum kekekalan momentum, di mana di ruas kiri adalah momentum awal, P awal, itu akan sama dengan momentum akhir kedua benda. Kita hitung itu sebagai sistem. Nah, jadi ini adalah bunyi hukum kekekalan momentum, bahwa momentum itu tidak akan berubah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada bendanya. Nah, ini ada gayanya, Pak. Ingat, ini bukan gaya luar, tetapi ini adalah gaya di dalam sistem, bukan gaya luar. Ini termasuk dalam gaya interaksi kedua benda, tidak termasuk gaya luar. Gaya luar itu adalah gaya di luar sistemnya, di luar kedua benda yang bekerja. Nah, ini adalah hukum kekekalan momentum.